Salah satu aspek yang harus kita sama-sama pahami dalam mendidik anak adalah memahami psikologi anak. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan perkembangannya, psikologi ini mempelajari sikap dan perilaku anak. Anak bisa kita ketahui apabila sikap dan perilakunya mengalami perubahan. Ini sangat terkait dengan didikan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itulah, psikologi anak ini sebenarnya sederhana. Boleh jadi bunda dan bapak setiap hari melihat perkembangan anaknya, entah itu sikapnya atau perilakunya. Ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan yang baik akan berdampak baik pada perkembangan anak. Tetapi sebaliknya, apabila diperlakukan buruk, dengan sendirinya anak pun akan menjadi buruk. Oleh karena itu, kembali kepada orang tua yang harus memperlakukan anak semaksimal mungkin dengan tetap berprinsip bahwa anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita diamanati oleh Allah, seorang anak berbahagialah, bersyukurlah. Karena apa? Tidak setiap orang oleh Allah dianugerahkan seorang anak. Bahkan ada pasangan suami istri yang menghabiskan uang ratusan juta hanya karena dia ingin memiliki seorang anak. Ini faktanya terjadi. Oleh karena itu, sebelum mengeluh tentang anak, ingat, ada orang pasangan suami istri yang tidak pernah berhenti terus bermohon kepada Allah agar mendapatkan. Oleh karena itu, ketika kita dianugerahi oleh Allah anak, entah itu laki-laki atau perempuan, maka saat itulah bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan berbagai nikmat yang tidak pernah kita duga. Hentikan atau singkirkan senantiasa mengeluh tentang anak. Ini sangat penting. Apabila kita terlalu banyak mengeluh, bahkan menyesali mempunyai anak, inilah yang sangat salah, yang tidak tepat. Bunda tidak ikhlas dan tidak menerima anak kita, maka berbagai masalah akan dihadapi. Dan ini pernah terjadi, saya alami ketika ada seorang bunda datang ke ruangan kantor saya, kemudian dia ngobrol, karena anaknya tidak pernah menurut kepada ibunya. Anak tersebut tidak mau sekolah, bahkan berani melawan kepada ibunya. Ketika saya terus mengajak berdialog, mengajak berbicara dari hati ke hati, terungkaplah dan saya memahami ternyata bunda itu tidak ridho dia mendapatkan anak. Bahkan dia mengatakan kepadanya, saya sudah melakukan KB, tetapi anak itu tetap lahir. Dan setelah lahir, seakan masalah tidak pernah berhenti, terus menerus menguji kepada dirinya. Dan inilah saat itu juga saya katakan kepada bunda tersebut, bunda, hari ini bunda beristighfar kepada Allah. Hari ini bunda bermohon ampun kepada Allah, karena bunda telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahannya tidak menerima itu sebagai anak. Jadi dalam hati kecilnya dia menolak. Dia tidak mau menerima anaknya lah.
Dan inilah kesalahan fatal seorang ibu. Dia tidak ridho anaknya lahir. Maka Allah memberi berbagai ujian yang sangat berat. Bahkan bunda tersebut seakan tidak pernah berhenti, terus dirongrong oleh anak. Dan ini fakta yang terjadi. Maka saya katakan kepada bunda tersebut, wahai bu, yang sudah-sudah, hari ini bunda segera beristighfar, tobat kepada Allah. Anak yang tadinya nakal, anak yang tadinya tidak pernah menurut kepada ibu, insya Allah kalau bunda setelah bertobat kepada Allah segera memperbaiki diri, segera berubah, banyak memeluk anak bunda, banyak membelai kepalanya sambil berdoa, Robi habli minas solihin. Insya Allah bunda. Ya. Alhamdulillah, rupanya bunda tersebut mengikuti saran saya. Karena setelah saya banyak berdiskusi, bahkan dia sampai menangis, menyesali apa yang pernah dia lakukan. Beberapa bulan kemudian, ya, dia bertemu dengan saya. Dan alhamdulillah, secara bertahap anak tersebut mengalami perubahan. Ini sangat penting sekali bunda. Jangan sekali-kali kita menolak takdir Allah. Ketika anak kita lahir, jangan sekali-kali kita tidak ridho. Belajar untuk terus-menerus menyayangi anak kita. Boleh jadi anak itu akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu marah-marah. Terima dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, anakmu kelak akan menyelamatkan bunda. Ini sangat penting sekali bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.